Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya David KCD, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Saya akan presentasi berkaitan dengan saya sebagai konsultan untuk manajemen Tech Pro. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen atau SIAM. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dibutuhkan karena manajer senantiasa membutuhkan informasi setiap saat untuk mengambil keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan khusus. Semua praktek akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba di mana secara transaksional kinerja ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Meskipun demikian, tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis, diantaranya yaitu data mengenai kinerja operasional dalam organisasi, informasi laporan keuangan, detail mengenai proses inventaris, dan prediksi kebutuhan persediaan di masa depan. Kemudian informasi mengenai profil pelanggan, perilaku pelanggan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran. Selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis data besar atau big data, kemudian data tentang kepegawaian, selanjutnya informasi tentang risiko operasional dan kepatuhan terhadap peraturan, dan yang terakhir detail mengenai infrastruktur, teknologi informasi, keamanan, dan keandalan sistem. Selanjutnya, perilaku biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tech Pro yang pertama berkaitan dengan batasan waktu, penentuan suatu biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel pada dasarnya bergantung pada batasan waktu. Kemudian sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas dan yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Kemudian untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya dengan lebih efektif, TechPro dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya dengan cara berikut. Yang pertama adalah analisis biaya berdasarkan aktivitas. Hal ini berguna untuk memahami alokasi biaya lebih akurat terhadap aktivitas spesifik dalam proses operasional. Yang kedua, analisis variabel dan tetap, yaitu memaksimalkan biaya menjadi biaya variabel yang berubah seiring perubahan volume, produksi, atau penjualan, dan biaya tetap yang tetap tidak tergantung pada volume. Ini membantu dalam merencanakan lebih baik untuk menghadapi fluktuasi dalam tingkat produksi dan permintaan. Kemudian yang ketiga, perencanaan anggaran dan pengawasan keuangan yang ketat. Ini memungkinkan perusahaan atau Tekpro untuk memantau kinerja biaya secara berkala, mengidentifikasi varian dari anggaran, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian yang keempat, pengelolaan persediaan dan rantai pasok. Ini termasuk meminimalkan biaya penyimpanan, mengurangi risiko kekurangan persediaan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan dan distribusi. Kemudian, penggunaan teknologi dan inovasi. Menginvestasikan dalam teknologi dan inovasi yang dapat mengurangi biaya operasional atau meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, kebijakan pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi. Kebijakan ini yang jelas terkait dengan pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh organisasi. Selanjutnya berkaitan dengan anggaran variabel. Anggaran variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi dan berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Dengan kata lain, biaya ini berubah-ubah secara total tetapi tidaklah berubah secara rata-rata per unit outputnya. Beberapa manfaat anggaran variabel bagi Tekpro. Yang pertama, manajemen akan
memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terjadi perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terjadinya perubahan pelaksanaan dari tingkat kegiatan ini tetaplah ada. Kemudian yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Dengan merujuk pada tingkat kapasitas tertentu, besarnya jumlah biaya tidak langsung belum tentu dapat segera diketahui. Dan yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Dalam hal ini, anggaran variabel akan membantu manajemen untuk mengetahui besarnya dana yang diperlukan bagi setiap tingkat kegiatan. Kemudian, sebagai contoh, Tekpro memiliki anggaran variabel untuk biaya bahan baku. Selama periode anggaran, manajemen melihat bahwa biaya bahan baku melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu dan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis varian. Manajemen menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dengan SIAM untuk menganalisis varian biaya bahan baku. Dari sana bisa menemukan bahwa kenaikan biaya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku tertentu yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, evaluasi pemasok. Manajemen memutuskan untuk mengevaluasi ulang pemasok bahan baku tersebut. Setelah analisis yang mendalam, ditemukan pemasok alternatif yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, renegosiasi harga. Manajemen melakukan negosiasi dengan pemasok saat ini untuk mencapai kesepakatan harga yang lebih baik berdasarkan volume yang lebih besar atau kontrak jangka panjang. Dan yang terakhir, revisi anggaran. Berdasarkan analisis varian dan keputusan untuk menggunakan pemasok baru atau harga yang direvisi, manajemen memutuskan untuk merevisi anggaran variabel bahan baku untuk sisa periode anggaran. Kemudian, untuk sistem biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar yang ditentukan secara realistis akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif karena telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Kemudian langkah-langkah implementasi sistem biaya standar ini ada beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi komponen biaya, di mana semua komponen biaya yang relevan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya produksi lainnya. Kemudian yang kedua, penetapan standar biaya. Tetapkan standar biaya untuk setiap komponen berdasarkan analisis historis dan perkiraan masa depan. Misalnya, standar biaya bahan baku dapat ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diharapkan atau harga dari pemasok utama. Kemudian yang ketiga, penetapan standar kuantitas. Tetapkan standar kuantitas untuk setiap komponen, seperti jumlah bahan baku yang diperlukan per unit produk atau jam tenaga kerja langsung per unit produksi. Ini dapat didasarkan pada pengalaman sebelumnya atau hasil dari studi teknik. Kemudian yang keempat, pengembangan prosedur dan kontrol. Buat prosedur dan kontrol yang jelas untuk memantau implementasi sistem biaya standar. Pastikan bahwa data yang digunakan untuk menghitung biaya standar terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses. Kemudian yang selanjutnya, pelatihan dan edukasi karyawan. Lakukan pelatihan kepada karyawan terkait dengan sistem biaya standar, pentingnya mengikuti standar yang ditetapkan, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapai target biaya standar yang ditetapkan. Selanjutnya, implementasi sistem pelaporan.
Implementasi sistem pelaporan ini yang memungkinkan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya standar secara teratur. Sistem ini harus dapat memberikan informasi yang akurat dan real time kepada manajemen. Kemudian yang selanjutnya, analisis varian biaya. Lakukan analisis varian secara berkala untuk mengevaluasi perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar, identifikasi penyebab varian, dan tentukan di mana korektif yang diperlukan jika varian signifikan terjadi. Dan yang terakhir, penyesuaian standar. Evaluasi dan sesuaikan standar biaya secara periodik berdasarkan evaluasi kinerja, perubahan harga pasar, atau perubahan dalam produk proses produksi. Ini memastikan bahwa standar biaya tetap relevan dan realistis seiring waktu. Kemudian, dengan langkah-langkah sistem biaya standar tersebut, tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Antara lain, pemantauan kinerja. Sistem biaya standar memungkinkan manajemen untuk secara sistematis memantau kinerja biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Manajemen dapat mengidentifikasi area-area di mana biaya melebihi atau di bawah standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, penilaian efisiensi. Dengan adanya standar biaya, perusahaan dapat menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ini membantu dalam mengidentifikasi proses atau departemen yang memerlukan perbaikan efisiensi. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis varian biaya dari sistem biaya standar memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika biaya bahan baku lebih tinggi dari standar, manajemen dapat mengambil tindakan untuk mencari alternatif pemasok atau merancang ulang proses produksi atau mengurangi pemborosan. Kemudian yang keempat, perencanaan anggaran yang lebih akurat. Dengan standar biaya yang jelas, perusahaan dapat merencanakan anggaran dengan lebih akurat untuk periode mendatang. Ini membantu dalam mengontrol biaya dan memastikan bahwa proyek-proyek atau produksi berada dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi sistem biaya standar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen biaya. Setiap varian biaya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, yang membantu dalam menciptakan budaya pengelolaan biaya yang lebih baik di seluruh organisasi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.